Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis ini dalam lanjutan kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sore hari ini kita sampai pada hadis yang ketujuh. Qala al-muallif rahimahullah, penulis berkata, al-haditsus sabi' an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang bernama Abu Ruqayyah, namanya Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, ya, agama adalah an-nasihah. Qulna liman, maka kami para sahabat bertanya kepada beliau, untuk siapa? Qal lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan keumuman kaum muslimin. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebelum kita membahas masalah-masalah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, di sini Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala menyebutkan tentang makna an-nasihah. An-nasihah itu sering diartikan kalau dalam bahasa kita nasihat. Ada teman kita mungkin agak nakal, kemudian kita nasihati, ojo ngono kon niku. Nah, itu namanya menasihati. Sering diartikan demikian, dan memang iya, salah satu makna an-nasihah dalam bahasa Arab itu adalah nasihat seperti bahasa Indonesia tadi. Tapi secara asal an-nasihah itu bermakna at-tasfiyah, bermakna memurnikan. Seperti ungkapan dalam bahasa Arab, nasahtu al-asal, aku menasehati madu. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, nasahtu al-asal, aku menasehati madu. Ya, apa maksudnya menasehati madu? Ini ada madu dinasehati, kon jok ngono kon niku. Jok mokong-mokong kan niku gitu.
Maksudnya menasehati madu di sini dalam bahasa Arab adalah memurnikan madu tersebut, yaitu dengan menyaringnya, memisahkan antara madu dengan ya mungkin larvanya atau ya apanya lah yang mungkin dunia permaduan tahu. Tapi madu yang diminum ya, bukan madu yang satunya itu. Ya, madu sukanya bapak-bapak itu. Baik. Maka madu dalam bahasa Arab, maka nasihat dalam bahasa Arab itu secara asal artinya adalah memurnikan, atau juga bisa diartikan al-ikhlas, menjadikan murni, memurnikan. Tapi sekali lagi juga bisa maknanya dalam bahasa Arab adalah menasehati, seperti menasehati dalam bahasa Indonesia. Ini perlu kita pahami, karena Anda kalau membaca hadis ini nanti bisa gagal paham. Agama adalah nasihat. Untuk siapa? Lillah, untuk Allah. Oh ya, kurang ajari menasehati Allah. Untuk Rasulnya, tuh ya, menasehati Rasul. Ojo ngono ya Allah. Ojo ngono Rasulullah. Enggak, maksudnya di sini berlaku ikhlas kepada Allah dan juga berlaku ikhlas kepada Nabi. Nanti akan kita sampaikan makna an-nasihah lillah, memberlakukan nasihat untuk Allah. Yang pertama tadi disebutkan ad-dinu an-nasihah, agama adalah an-nasihah. Dalam riwayat Nabi menyebutkan 3 kali ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinu an-nasihah. Nabi sampai menyebutkan 3 kali. Liman, untuk siapa? Lillah, untuk Allah. Makna nasihat untuk Allah artinya adalah al-ikhlasu lillah, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan seseorang tidak memberikan ibadahnya sedikit pun kepada selain Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketahuilah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Dia tidak memberikan ibadahnya sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini maknanya an-nasihah lillah, menunaikan nasihat untuk Allah, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya, yaitu maksudnya Al-Quran. Bagaimana memurnikan Al-Quran? Ya, memurnikan Al-Quran maknanya adalah yaitu an yu'azzam kitabullah, yaitu dengan seseorang mengagungkan kitabullah, wa an yaj'alahu marja'an, dan dia menjadikan Al-Quran itu sebagai referensi hidupnya, sebagai landasan hukum di dalam hidupnya. Tindak tanduknya itu selalu dia timbang sesuai dengan Al-Quran ataukah tidak. Dan juga meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ucapannya Jibril, bukan ucapannya Nabi Muhammad SAW. Tapi Al-Quran adalah firmannya Allah. Allah yang berbicara di dalam Al-Quran itu. Dan makna-makna yang lain yang menunjukkan nasihat bagi Al-Quran, yaitu memperlakukan Al-Quran sebagaimana mestinya. Kemudian berikutnya an-nasihah wali rasulihi, kata Nabi, nasihat untuk Rasulnya. Menunaikan nasihat untuk Rasulnya maknanya adalah dengan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usulul Thalatha, yaitu ta'atuhu fima amar, mentaati beliau atas apapun yang beliau perintahkan. Ya, mentaati perintah-perintah beliau. Kemudian yang kedua, mentaati atau menunaikan nasihat untuk Nabi SAW adalah dengan tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apapun yang diucapkan oleh beliau. Mau masuk akal ataupun tidak masuk akal, sepanjang itu betul ucapannya Nabi SAW, maka wajib dibenarkan, tidak boleh didustakan. Kemudian yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wa zajar,
dan menjauhkan diri dari apapun yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara', yaitu tidak menjalankan ibadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini makna menunaikan nasihat kepada Nabi, memberlakukan nasihat kepada Nabi, yaitu memberlakukan ikhlas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan makna-makna yang lain yang semisal mencintai beliau, menjadikan beliau sebagai manusia pertama, manusia nomor satu yang kita cintai melebihi semua manusia yang ada. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in, ya, innaka ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari apapun kecuali diriku sendiri. Kata Nabi, la, belum wahai Umar. Artinya keimananmu masih belum sempurna. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai engkau menjadikan aku lebih kau cintai bahkan daripada dirimu sendiri. Maka kemudian Umar meralat, kata beliau, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau begitu ya Rasulullah, demi Allah mulai sekarang engkau lebih aku cintai melebihi diriku sendiri. Barulah dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga mengatakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda kepada seseorang, man ahabbun nas ilai, siapakah manusia, atau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai melebihi orang tuanya, melebihi anaknya sendiri. Ya, maka ini juga merupakan konsekuensi dari an-nasihah li Rasulillah, menunaikan nasihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, nasihat kepada, kata beliau, wali a'immatil muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin. Menunaikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin adalah as-sidqu ma'ahum bimuqtada asy-syara' fayataqidu anna fi unuqihi bai'ah fala yaghdir wa an yasma' wa yuti' lahum fi ghairi ma'siyatillah wa annahu idza ra'a khata'an minhum nasahahum. Menunaikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Ini pemimpin yang muslim ya, bukan pemimpin yang kafir. Ya, pemimpin yang muslim apapun itu bentuknya, mau bentuknya raja atau bentuknya presiden atau bentuknya apalagi khalifah, ya, ini tidak dibedakan. Yang penting dia seorang yang memiliki kekuasaan atas kaum muslimin di wilayahnya, ya, memiliki kekuasaan di mana kaum muslimin tunduk kepada dia. Maka ini nggak berlaku buat pemimpin ormas, karena pemimpin ormas nggak memiliki wilayah kekuasaan. Nggak berlaku buat pemimpin yayasan atau pemimpin organisasi tertentu, tidak. Ini hanya pemimpin yang sifatnya mencakup kaum muslimin dalam satu negeri. Ya, bukan ormas yang cuman sekupnya itu ya hanya organisasi saja, enggak. Ini yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Entah itu namanya sekali lagi presiden ataupun khalifah ataupun raja. Karena kata sebagian orang, pemimpin yang dimaksud di dalam dalil-dalil itu yang bentuknya khalifah saja. Adapun pemimpin sekarang yang bentuknya presiden, maka itu bukan pemimpin kita. Ya, maka ini batil. Nah, meskipun dia dalam sistemnya presiden, kedudukannya presiden atau raja
atau khalifah, tetap dia itu konsekuensinya memiliki wilayah kekuasaan, di mana rakyat tunduk kepada aturan-aturannya. Dia bisa menundukkan rakyat itu dengan kekuatan yang dia miliki, dan dia akui kepemimpinannya itu. Nah, menunaikan nasihat kepada pemimpin, maknanya adalah yaitu dengan kita meyakini baiat kepada pemimpin tersebut, bahwa kita punya tanggung jawab baiat. Baiat itu artinya sumpah setia, yaitu kita meyakini orang tersebut, kalau di negeri kita adalah Pak Prabowo, harus diyakini sebagai seseorang yang kita punya tanggung jawab kepada beliau untuk yasma' wa yuti', mendengar perintahnya dan mentaati perintahnya, fi ghairi maksiatillah, sepanjang itu bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila melihat kekeliruan dalam pemimpin tersebut, maka baru ada cara untuk meluruskannya. Ya, kalau pemimpin tersebut punya kekeliruan, kesalahan, kita melihat ada error pada pemimpin tersebut, maka ada cara khusus untuk menasehatinya. Ini menasehati dalam bahasa Indonesia ya. Ada cara khusus untuk meluruskannya, menasehatinya. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang jika pemimpin itu memiliki kekeliruan. Kata beliau, yanbaghi an yu'lam anna nushal hakim yakhtalifu an ghairihi. Harus diketahui bahwa memberikan saran, kritik, masukan kepada pemimpin itu berbeda dengan memberi kritikan kepada selain pemimpin. Kalau selain pemimpin, apabila kekeliruannya itu untuk dirinya sendiri, maka harus dinasehati secara empat mata. Tapi kalau kekeliruannya itu dia tampakkan dan bahkan dia ajak manusia untuk melakukan kekeliruan tersebut, maka meluruskannya juga harus di depan umum. Ya, contoh misalnya Anda mendapati ada seseorang yang melakukan kekeliruan, pelanggaran dalam syariat, seperti dia misalnya minum khamar. Tapi minum khamarnya ini sembunyi-sembunyi, tidak dia tampakkan di depan orang, dan dia tidak mengajak manusia untuk minum khamar juga. Konangan, kepek, Anda pergoi dia minum khamar, maka menasehati dia gimana caranya? Nah, berdua-duaan, harus secara empat mata menasehati, nggak boleh di depan umum. Tapi kalau ternyata orangnya ini mengumumkan, terang-terangan dia mengajak manusia kepada khamar. Misalnya ada seorang ustadz berbicara di depan umum, khamar itu halal, wahai kaum muslimin, ishrabul khamra, minumlah khamar, misalnya loh ya. Ini hanya kasus saja. Ini contohkan kepada kasus-kasus lain di mana orang-orang mengajak manusia kepada kesesatan. Ustadz-ustadz, dai-dai mengajak kepada kesyirikan. Ya, wahai umat Islam, kaum muslimin, ya, kalau kalian butuh hajat, kalau kalian sedang ditimpa musibah, pergilah ke kuburannya wali fulan. Nah, ini mengajak kepada apa? Syirik. Mintalah kepada kuburan-kuburan fulan, wali fulan, syekh fulan. Nangislah engkau di sana, nyungseplah engkau di sana. Nah, ini dia ajak manusia ke situ. Maka meluruskannya gimana? Harus terang-terangan, diluruskan secara terang-terangan, karena kesesatannya itu disebarkan secara terang-terangan. Ya, ini kalau bukan pemimpin. Tapi kalau pemimpin, ada cara khususnya. Dia melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi, atau dia mengumumkan kesesatannya secara umum, kekeliruannya secara umum, dia tampakkan secara umum, maka cara menasihatinya berbeda dengan yang pertama tadi. Kenapa demikian? Karena dalil membedakan hal tersebut. Ya, di hadis ini dibedakan penyebutannya wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Ada kata-kata dan di situ, berarti dibedakan antara pemimpin dengan selain pemimpin. Nah, apabila pemimpin yang melakukan kekeliruan, maka ada cara khusus dari Nabi SAW. Nabi bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Iyad bin Ghanmin,
radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Beliau mengatakan, man arada ayyan saha lidhi sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah. Barang siapa yang punya nasihat, punya masukan, saran, kritik kepada pemimpin, maka jangan ditampakkan di depan umum. Nah, fala yubdi lahu alaniyah, maka jangan ditampakkan di depan umum. Walakin liyakhud biyadih, tapi hendaklah dia gandeng tangan pemimpin itu. Wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadhak, apabila pemimpin itu menerima nasihatmu, maka itu yang diharapkan. Wa illa kana qad addal ladzi alaihi lahu. Tapi kalau nasihatmu tidak diterima, maka tugasmu sudah selesai. Kau hanya sebatas memberikan saran, memberikan kritikan, masukan, bukan memaksa. Ini caranya Nabi SAW apabila melihat pemimpin melakukan kekeliruan. Dan pemimpin itu, siapapun mereka, tetap manusia biasa. Ada kekeliruan, ada kesalahan. Kita nggak menganggap pemimpin itu maksum, yang suci dari dosa, yang tidak pernah melakukan kekeliruan. Enggak. Ya, pemimpin itu melakukan kekeliruan. Namun kalau pemimpin melakukan kekeliruan, maka caranya menasehatinya adalah dengan 4 mata. Kecuali apabila yang dilakukan oleh pemimpin ini adalah mengajak kepada kesesatan. Ketika pemimpin mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada kesesatan, maka kita membantah secara terang-terangan tapi tidak langsung menjurus kepada pemimpin. Contoh misalnya, pemimpin berpidato mengajak rakyat untuk apa biasanya? Minum khamar, mengajak rakyat untuk minum khamar misalnya, atau mengajak rakyat untuk ikut serta dalam acara tahun baru misalnya. Ya, mari bersama kita ikut dalam perayaan pergantian tahun. Ya, kita tahu bahwasanya peringatan pergantian tahun ini adalah kemaksiatan. Nah, ketika kita membantahnya, ketika kita mengkritiknya, maka yang dikritik adalah tahun barunya ini. Kita ingatkan, kita sampaikan hukumnya secara syar'i, bahwasanya mengikuti peringatan tahun baru ini adalah haram. Di dalamnya terdapat kemungkaran ini tanpa langsung menunjuk kepada siapa? Pemimpinnya. Hanya disampaikan hukumnya saja. Haram hukumnya mengikuti tahun baru ini. Sudah, nggak perlu ada kalimat-kalimat provokasi yang menjurus kepada pemimpin. Maka jangan mengikuti pemimpin, jangan mengikuti ajakan presiden. Presiden kita ini zalim, presiden kita ini tauhid. Nggak perlu ada kalimat demikian. Cukup hanya sebatas untuk menetralisir kaum muslimin agar tidak jatuh kepada kemaksiatan. Namun tetap kaum muslimin tidak diprovokasi untuk membenci kepada siapa? Pemimpin. Nah, ini berbeda dengan dai-dai yang ada di lapangan. Ketika pemimpin mengajak kepada suatu hal yang sifatnya maksiat di dalam syariat, maka diingkari, betul diingkari kemaksiatannya itu. Diingatkan kaum muslimin untuk tidak mengikuti seruan ajakan pemimpin tersebut. Tapi dibumbui kalimat-kalimat yang apa? Provokatif. Dibumbui dengan kalimat-kalimat yang isinya adalah mengajak kaum muslimin untuk membenci kepada pemimpin, untuk memberontak kepada pemimpin. Maka ini bukan jalan yang dibenarkan. Sebagaimana dahulu Imam Ahmad hidup di masa pemerintahan yang memiliki akidah yang sesat, akidah yang kufur, di mana akidah kufurnya ini dipaksakan kepada rakyat ketika itu. Apa itu? Ada yang tahu? Al-Quran makhluk. Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi Al-Quran itu ciptaannya Allah, dan itu dipaksakan kepada rakyat. Maka Imam Ahmad tetap meluruskan, nggak dibiarkan mentang-mentang pemimpin yang punya kebijakan, yang punya kebijakan, nggak dibiarkan begitu saja sama Imam Ahmad, nggak. Tapi Imam Ahmad membantahnya.
Imam Ahmad bahkan mengatakan man qala bi annal Qur'ana makhluk faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Tapi Imam Ahmad tidak mengajak rakyat untuk memberontak, memprovokasi kepada pemimpin. Bahkan Imam Ahmad didatangi oleh sekelompok orang untuk memberontak kepada pemimpin. Maka Imam Ahmad kemudian mengatakan, alaikum bil inkari fi qulubikum. Yang wajib atas kalian sekarang adalah mengingkari akidah tersebut di dalam hati kalian dulu. Wala tasfiku dima'akum ma'a dima'ihim. Dan jangan kalian menumpahkan darah kalian bersamaan dengan darah pemimpin itu. Artinya jangan kalian melakukan pemberontakan ini. Ya, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan ad-dima, ad-dima. Nah, ingat darah, darah. Kalau kalian memberontak yang terjadi adalah pertumpahan darah. As-sabru ala ma nahnu fihi khairun minal fitnah. Kita tetap bersabar dengan kondisi seperti ini itu lebih baik daripada kondisi fitnah terjadi huru-hara. Ya, gara-gara satu kebijakan pemimpin yang salah betul. Tapi kemudian disikapi dengan cara-cara seperti tadi, memprovokasi sampai akhirnya terjadi pemberontakan. Maka terjadinya pemberontakan ini, kerusakan yang terjadi lebih besar daripada kekeliruan siapa? Kekeliruan pemimpin tersebut. Dan negeri kita sudah sering mengalami hal itu. Yang paling besarnya tahun 98. Ya, di mana satu kekeliruan pemimpin yang kalaupun itu memang benar-benar terbukti keliru, namun disikapi dengan sikap-sikap yang jauh dari tuntunan Nabi SAW. Apa yang terjadi? Dampak kerusakannya lebih besar daripada kerusakan pemimpin tersebut. Ya enggak? Dan kerusakan pemimpin yang dituduhkan tadi ternyata nggak hilang juga. Ya kan, yang masih ingat tahun 98. Kok kayaknya baru saya yang lahir tahun itu. Nah, kok antum kayaknya kok kayak peristiwa apa itu? Tapi yang dituduhkan katanya korupsi. Ya. Setelah adanya reformasi, ya demo besar-besaran yang sampai melumpuhkan semua negeri, bahkan merenggut nyawa, rusaknya infrastruktur. Apakah kemudian kondisi menjadi lebih baik atau semakin parah? Semakin parah. Tidak menjadi lebih baik kondisinya setelah reformasi. Dahulu korupsi terjadi di bawah meja, rapi, sembunyi di bawah meja, nggak nampak. Ya, tapi sekarang sak meja-meja dikorupsi bisa, kan gitu. Tidak, bukannya malah memperbaiki, justru malah membuat kondisi semakin parah. Kenapa? Karena menyikapinya dengan cara selain cara yang diajarkan oleh syariat. Disikapi dengan pemberontakan, penggulingan, pengumpulan massa. Ya, lihat, ngeri tahun 98 itu. Lumpuh semuanya, nggak bisa ngapa-ngapain. Hancur semua. Nyawa melayang. Ya. Dan alhamdulillah tidak sampai berlarut-larut seperti di negeri-negeri yang lain. Sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di negeri-negeri yang lain. Hanya gara-gara satu kekeliruan pemimpin yang disikapi secara berlebihan, akhirnya kerusakan yang timbul lebih besar daripada kerusakan pemimpin tersebut. Seandainya mereka bersabar, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Ibarat seperti orang kalau di rumahnya ada tikus, ya. Tikus itu mudarat, merugikan atau enggak? Merugikan kalau ada tikus di rumah. Penyakitnya, ya belum lagi makanan suka dicuri sama dia, kabel-kabel dikerokoti, lah gitu. Merugikan. Tapi sudah dilakukan cara-cara yang benar. Diracun gak kena, kayak jebakan tikus nggak bisa, dilem nggak bisa, dipanggilkan ya orang yang tukang nangkap tikus juga nggak bisa. Sudah berbagai cara-cara yang dibenarkan nggak bisa. Apakah dibenarkan ketika dia pakai cara-cara yang ekstrim demi untuk supaya tikusnya mati? Apa? Diobong namanya. Dibakar rumahnya sama dia. Gak mati-mati tikus itu, diobong, ludes rumahnya. Setelah ludes, dilihat puing-puingnya. Oh, nok mati batang tikus. Kapok kan, mati kan. Betul, selesai dia, berhasil. Apa yang terjadi selanjutnya?
Bambung jamaah. Bambung gelandangan. Maka itu ibarat orang-orang yang melakukan aksi-aksi demo yang berujung kepada pemberontakan, kudeta, yang katanya ingin perbaikan, bukan kondisinya lebih baik, justru kondisinya semakin buruk. Makanya terkadang kita senyum-senyum sendiri ketika melihat gambar yang di truk-truk gitu. Apa tulisannya? Nah, ya sedikit banyak diakui juga. Ya piye kabari, isi penak zamanku toh. Ya. Tapi ala kulihal, seorang muslim ketika dia mendapati pemimpin yang memiliki kesalahan, kekeliruan, maka syariat tidak melarang untuk memberikan nasihat, saran kepada pemimpin. Akan tetapi harus dilakukan sebagaimana tuntunan Nabi SAW, yaitu dengan mendatanginya langsung dan menasihatinya di depan matanya, bukan di jalanan atau di medsos. Tuh lihat, tak masuk akal jamaah. Orang mengkritik pemimpin di medsos atau di mimbar-mimbar atau di ceramah-ceramah, di khutbah-khutbah, tidak masuk akal. Coba tanyakan, apakah betul dia itu menginginkan perbaikan? Oh enggak, ini saya kritik. Ya, kritikan ini untuk perbaikan negeri. Perbaikan negeri apa yang dimaksud? Coba nyambung nggak? Yang dikritik siapa? Ngomongnya di mana? Ada yang lebih konyol lagi, ngeritiknya di status WA. Ngeritik MBG atau apa itu di status WA. Loh, emang pemimpin nyimpen nomor WA-mu tak? Sehingga dibaca sama pemimpinnya. Enggak, ini kita kritik. Loh, kritikan ini sampai kemana? Ke pemimpin kan? Kenapa kau sampaikan kepada rakyat? Enggak masuk akal kan? Oh, ternyata tujuan utamanya bukan kepada pemimpin. Tujuan utamanya mengkritik itu memang untuk ditujukan kepada siapa? Memprovokasi rakyat untuk semakin benci kepada pemimpin. Ketika semakin benci kepada pemimpin, sudah dipupuk kebenciannya, enak untuk disumet. Disumet ini maksudnya diapakan? Diajak untuk memberontak gampang. Nah, itu yang dilakukan dahulu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sejarah berulang, harusnya umat Islam belajar dari sejarah. Kenapa Utsman bin Affan didemo sampai 40 hari? Berujung pada pembunuhan Utsman bin Affan, dikeroyok Utsman bin Affan oleh para demonstran itu. Gara-gara kebencian yang tiap hari dipupuk oleh seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, namanya siapa? Abdullah bin Saba. Dia menyebarkan keburukan-keburukan Utsman. Sebagiannya betul, tapi sebagiannya dusta. Disebarkan Utsman bin Affan dahulu tidak ikut perang Badar. Betul atau enggak? Betul. Jadi kalau judul koran itu Utsman bin Affan absen perang Badar. Padahal perang Badar ini perang yang agung, ya, perang yang mulia. Tapi Utsman gak ikut. Iki gak melok perang Badar kok jadi pemimpin. Ya bahasanya wong-wong saja lah ngono. Gak cocok ini jadi pemimpin. Perang Badar yang begitu mulia, gak ikut dia. Tapi gak dijelaskan kenapa alasannya gak ikut. Kenapa? Karena istrinya sakit. Dan istrinya beliau siapa? Ruqayyah, putri Nabi SAW. Bahkan setelah itu berujung kepada wafatnya Ruqayyah tadi. Ini nggak disebutkan sama Abdullah bin Saba Post, ya, korannya ini. Anda bisa bayangkan media zaman dahulu yang cuman verbal dari mulut ke mulut, tapi bisa menggerakkan massa untuk memberontak kepada Utsman bin Affan. Padahal medianya terbatas. Maka Anda bisa bayangkan bagaimana media di zaman sekarang. Tiap hari orang-orang dijejali dengan informasi-informasi tentang pemimpin, keburukan pemimpin, yang kalaupun sebagiannya benar, tapi dibumbui dengan bumbu-bumbu yang intinya menanamkan kebencian tadi. Disebarkan informasi lagi, Utsman bin Affan kabur dari perang Uhud. Ikut perang Uhud tapi kabur. Betul atau salah? Hah? Betul lagi. Tapi nggak dijelaskan kenapa Utsman kabur dari perang Uhud. Kenapa Utsman kabur dari perang Uhud? Iya, karena ada kabar Nabi SAW wafat, terbunuh di perang Uhud. Maka sebagian sahabat sudah nggak punya semangat lagi untuk berperang.
Nabi mereka berperang demi Nabi SAW, ternyata nabinya wafat, gugur di medan peperangan. Maka sebagian mereka pun pergi meninggalkan peperangan Uhud. Tapi Allah sudah memaafkan. Allah abadikan dalam surah Ali Imran. Allah berfirman, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahumush syaitan bi ba'dhi ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang lari ketika hari peperangan, maka mereka ini digelincirkan oleh syaitan, ditipu oleh syaitan atas sebab sebagian perbuatan mereka. Walaqad afallahu anhum, dan Allah telah memaafkan mereka. Sudah diampuni Utsman bin Affan. Betul itu kekeliruan, tapi sudah diampuni. Nggak disebutkan sama dia. Yang penting pokoknya orang-orang taunya Utsman itu pengecut, kabur dari perang Uhud. Utsman tidak ikut baiat Ridwan. Ada dalam sejarah namanya baiat Ridwan, yaitu Nabi membaiat sahabat di bawah pohon. Dan pohonnya ini diabadikan dalam surat Al-Fath. Allah mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah ridho kepada orang-orang beriman yang membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Ya, ini para sahabat ketika mau masuk kota Mekah, panjang ceritanya. Tapi intinya Utsman gak ikut ketika baiat Ridwan itu. Padahal ini baiat yang sangat agung, sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Tapi gak disebutkan alasannya kenapa Utsman gak ikut baiat Ridwan. Apa alasannya? Iya, Utsman sedang diutus untuk bernegosiasi dengan orang-orang Quraisy di kota Mekah. Karena mereka nggak bisa masuk kota Mekah. Sudah mendekati kota Mekah di Hudaybiyah, mereka nggak boleh masuk kota Mekah. Padahal mereka sudah berjalan dari kota Madinah ingin melakukan umroh. Berjalan nggak kayak saya hati kereta cepat, enggak. Melakukan jamaah. Sampai menjelang wis cedek Mekah, gak oleh melbu sama orang-orang Quraisy. Dan mereka ini sudah 7 tahun gak pernah umroh. Kangen mereka dengan Ka'bah. Maka Utsman diutus seorang diri menuju ke kota Mekah untuk bernegosiasi dengan pembesar-pembesar Quraisy. BE tadi dikasih visa ngono lho. Paham ya? Nah, BE tadi dikasih visa gitu. Utsmannya sedang diutus, namun terdengar kabar bahwa Utsman ternyata di sana dibunuh. Maka Nabi mengumpulkan para sahabat, membaiat mereka untuk kita, kalaupun betul Utsman dibunuh, kita akan masuk ke kota Mekah memerangi mereka. Bukan lagi umroh, tapi memerangi mereka. Maka mereka pun diambil sumpah setia oleh Nabi. Nah, Utsman gak ikut, ya jelas gak ikut. Wong sebabnya baiat itu justru karena siapa? Utsman bin, bahkan istimewanya Utsman, Nabi SAW ketika membaiat Utsman, Nabi menggunakan tangan beliau untuk mewakili Utsman. Hadhihi yadu Utsman, ini adalah tangannya Utsman. Nabi meletakkan kedua tangannya sebagai simbolis bahwa ini tangannya Utsman, ini tanganku. Diwakili sama tangan yang mulia Nabi SAW. Tapi sama Abdullah bin Sabah tadi digambarkan Utsman ini tidak ikut baiat Ridwan. Ini aibnya Utsman. Utsman melakukan nepotisme, di mana dia mengangkat sebagian atau kebanyakan dari keluarganya sendiri menjadi gubernur-gubernur di dalam pemerintahannya. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam, ada Abdullah bin Abi Sarah, dan banyak ya keluarganya Utsman yang menjadi pejabat. Maka diangkat isu Utsman melakukan nepotisme, mengangkat keluarganya sendiri. Betul lah? Betul. Tapi kenapa alasannya? Iya, sebagiannya mereka ini sudah menjadi pejabat di zaman pemerintahnya Umar. Ya, keluarganya Utsman ini kan dari Bani Umayyah. Bani Umayyah ini memang terkenal pandai dalam berpolitik. Ya, dalam mengatur siasat itu pandai. Seperti Muawiyah dan yang lainnya itu pintar. Abu Sufyan itu keluarganya Utsman.
Nah, Umar mengangkat sebagian mereka untuk menjadi pejabat. Ketika zaman Utsman dituduh, Utsman lah yang mengangkat mereka. Dan banyak Utsman membakar mushaf dibakar sama Utsman. Ya jelas dibakar karena Utsman hanya menetapkan satu mushaf yang ofisial, yang resmi. Sedangkan mushaf-mushaf yang lain tidak boleh diberlakukan, tidak boleh diedarkan oleh Utsman. Tapi di framing, Utsman itu melakukan penistaan Al-Quran, membakar mushaf. Berita demi berita tentang Utsman bin Affan dipupuk setiap hari. Ya, maka rakyat semakin apa ketika itu? Semakin marah, semakin benci kepada Utsman, terus dipupuk. Sampai pada puncaknya mereka mendemo rumah Utsman. Awalnya mendemo ingin untuk menuntut Utsman bin Affan berbenah supaya lebih bijak dan lebih adil. Tapi namanya massa, kalau sudah berkumpul dalam jumlah yang banyak, sudah nggak bisa dikontrol. Awalnya ingin untuk menuntut Utsman lebih adil, ini demo pertama dalam Islam ya. Demo pertama dalam Islam ini, ajarannya Abdullah bin Saba. Tidak ada syariat demo di dalam Islam, karena Nabi SAW melarang hal tersebut. Tidak boleh menasihati pemimpin secara apa? Terang-terangan. Ya, maka demo dengan atas nama Islam apapun itu, aksi bela Islam, aksi bela Quran, aksi bela ulama. Oh ini bukan demo, ini mudhaharah silmiyah, ya, aksi damai, atau semuanya itu hanya penamaan saja, hakikatnya tetap demo. Itu bid'ah di dalam Islam. Dan maka mereka pun berkumpul di rumah Utsman. Awalnya mereka menuntut Utsman supaya lebih adil, namun berubah. Mereka ingin Utsman dilengserkan. Ya, kalau kita gambarannya sekarang gitu, ada yang ngomong nyucuk, istilah tahu nyucuk ya. Kalau nak siji sing nyucuk, turunkan Utsman. Sing liyane melok kabeh, wong iki lagi panas kok. Turunkan Utsman. Dicocok maneh. Bunuh Utsman. Pateni temenan ya. 40 hari Utsman bin Affan dikepung, gak bisa keluar rumah, sampai kemudian Utsman terbunuh di hari tersebut, di mana para demonstran masuk ke rumahnya Utsman dan membantai Utsman secara membabi buta. Naudzubillah. Maka sejarah berulang. Ya, di hari-hari seperti zaman kita sekarang, kaum muslimin dipupuk kebenciannya kepada pemimpin. Semakin benci, mudah bagi mereka untuk menggiring kaum muslimin melakukan aksi-aksi demikian. Maka seorang yang bijak tentu tidak terprovokasi dengan hal itu. Kita mengatakan demikian bukan karena kita, oh ini pesenannya pemimpin ini, oh ini dibayar, ini antek-antek rezim ini, digaji sama pemimpin, berapa dolar kau dapatkan. Tidak, kita melakukan ini karena akidah, karena ajaran Islam. Ya, bukan karena agenda-agenda politik. Tidak ada urusannya kita dengan politik-politik demikian. Ini adalah tuntutan syariat. Ya, ini adalah syariat kita, yang kita sebagai seorang muslim wajib untuk menjalankan hal tersebut. Kalau ada yang mengatakan, wah kalau ikuti Nabi menasehati harus 4 mata, ya, maka kalau gitu nggak ada yang menasehati pemimpin, karena nggak bisa menasehati secara 4 mata, ya kan? Nggak semua orang bisa menasihati pemimpin secara 4 mata. Maka kita jawab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang kau nggak mampu menasihati pemimpin secara 4 mata, ya sudah, kau sudah bebas dari tanggungan syariat. Kau dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu. Jangan terus kalau nggak mampu pakai cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Wah, kalau ngikuti caranya Nabi harus 4 mata, harus sembunyi-sembunyi, nggak efektif. Ya, keluar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalaupun kita bisa menasihati pemimpin, paling cuma dianggap angin yang berlalu. Beda kalau kita kumpulkan massa, kita kerahkan massa, kita tekan pemimpin, kita ancam dengan ancaman-ancaman. Nah, itu kan bisa didengar dan bisa dilaksanakan. Ya, mereka nggak memikirkan dampaknya. Dampak daripada aksi-aksi mereka ini justru lebih banyak merugikan daripada kebijakan pemimpin itu sendiri. Ya, Anda rasakan demikian kan selama ini? Kalau nggak salah Rebu kemarin ya. Enggak, kalau hari buruh ya tanggal merah.
Masih agak inilah. Ya Rebo yang lalu kalau tidak salah. Di mana itu? Di Jagir atau mana itu? Ya. Sampai hampir menjelang Isya. Ya, kita baru nyampe ke lokasi tujuan. Macet di mana-mana luar biasa. Bagaimana kalau misalnya ada seorang yang dalam kondisi darurat misalnya, ya ambulans yang lewat mengantar orang sakit, ya perlu untuk cepat sampai, ternyata nggak bisa dan nyawa melayang gara-gara aksi-aksi yang mereka lakukan. Ya, maka coba lihat dampak-dampaknya. Ya, jangan menganggap ini adalah sebuah hal yang dibolehkan di dalam konstitusi, di dalam bernegara ini legal dibolehkan. Legal di dalam negara belum tentu legal dibolehkan di dalam syariat. Riba di negara kita boleh nggak? Hah? Boleh. Terus kemudian apakah menjadi halal hukumnya? Ini kocak sebagian dai-dai mengatakan demo dilindungi oleh undang-undang. Loh, terus kalau boleh sama undang-undang berarti halal hukumnya dalam syariat? Nabi jelas-jelas mengatakan fala yubdilahu alaniyah, jangan ditampakkan secara terang-terangan. Kemudian kita masih menganggap bahwasanya cara itu yang terbaik untuk menasihati pemimpin. Maka seorang muslim dia meyakini bahwa cara yang terbaik adalah caranya Nabi SAW. Wa khairal hadi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik cara petunjuk adalah petunjuknya Nabi SAW. Selain nih petunjuknya Nabi, itu petunjuk yang tidak baik. Demonstrasi asalnya dari mana? Dari ajarannya Nabi, dari ajaran Islam? Bukan. Ini cara-caranya orang-orang kafir, cara-caranya orang-orang yang tidak beriman. Maka nggak boleh seorang muslim ikut-ikutan di dalam hal tersebut. Sampai jam berapa ya? Ini jamnya rahimahullah. Oh ini nyala. Hah? Sampai jam berapa? Sampai mana? Sampai mana? Enggak temenan nih. Ini cuma 5:30. Enggak tahu tadi jam berapa? 3:04. Ya, bulan aja. Hah, di bulat mah. Di bulan 4. Di sini kemudian beliau membawakan athar dari Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini seorang sahabat yang dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan dia dikatakan sebagai hibbur Rasul, orang yang paling dicintai oleh Nabi. Bapaknya beliau Zaid bin Harithah dulu sempat namanya siapa? Zaid bin Muhammad. Jadi anak angkatnya Nabi. Saking dicintainya sama Nabi, orang-orang menyebutnya Zaid bin Muhammad. Tapi setelah itu dilarang menisbatkan orang tua kepada selain dari orang tua kandungnya. Hanya diganti namanya Zaid bin Harithah. Nah, punya anak namanya Usama. Di masa Utsman bin Affan, Usama ini pernah dikeluhkan oleh sebagian orang untuk menasehati Utsman. Dikatakan kepada beliau, ala tadkhulu ala Utsman fatukallimuhu. Wahai Usama, tidakkah sebaiknya engkau masuk menemui Utsman dan kau bicara kepadanya, maksudnya menasehati Utsman. Maka kata Usama bin Zaid, ara'aitum law anni ukallimuhu usmi'ukum. Apakah kalian menganggap kalau aku menasihati Utsman harus woro-woro kepada kalian? Ngerti maksudnya ya? Kalau aku sudah menasihati Utsman, apakah harus laporan kepada kalian? Karena namanya menasihati secara sembunyi-sembunyi, nggak perlu kemudian laporan. Misalnya ada seorang yang dia punya akses bisa menasihati presiden, disampaikan, "Wahai Pak Presiden, ini program Anda yang ini, kebijakan Anda yang ini salah, keliru." Boleh. Nah, kalau dia punya data, dia punya masukan yang baik, dan dia ahli dalam bidang tersebut, boleh dia sampaikan, terbuka. Nah, yang betul itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Selesai, keluar, bikin status dia di medsos. Barusan saya menemui presiden. Saya sampaikan kepada presiden beberapa saran. Yang pertama, kedua, ketiga. Ya Pak, ini justru juga semakin memprovokasi rakyat. Kenapa? Ketika ada poin-poin dari nasihat-nasihat tadi yang tidak dijalankan oleh pemimpin, rakyat semakin apa? Semakin murka, semakin marah. Ya,
terkadang tidak dijalankannya nasihat bukan karena dia ini nggak mau menjalankan nasihat, tapi pemimpin itu memiliki pertimbangan maslahat dan mafsadat yang tidak dilihat oleh semua orang. Ya kan, pemimpin itu punya pertimbangan maslahat dan mafsadat yang tidak dilihat oleh semua orang. Pemimpin bergabung dengan kelompoknya Donald Trump, BOP. Sebagian orang, wah ini nggak benar, ini begini, ini nggak boleh, ini begini. Itu POV-nya, point of view-nya rakyat. POV-nya rakyat sama nggak dengan POV-nya pemimpin? Beda. Pemimpin memandang bahwasanya cara yang lebih minim kemudorotannya adalah bergabung dengan mereka. Kenapa bergabung di sini? Bergabung di sini bukan dalam rangka untuk ikut serta membunuh kaum muslimin yang ada di Palestina, enggak. Tapi justru untuk menekan, meminimalisir agar kedolimannya kepada kaum muslimin tidak semakin apa? Tidak semakin menjadi-jadi, tidak semakin besar. Dan itu dibolehkan di dalam syariat. Nabi SAW sendiri pernah menawarkan setengah dari penghasilan kota Madinah untuk diberikan kepada kabilah Ghatafan dengan syarat supaya mereka tidak lagi membantu kaum musyrikin memerangi umat Islam. Ditawari gitu sama Nabi. Kalau kalian mau lepas dari koalisi kalian dengan Quraisy, maka aku akan memberikan kepada kalian separuh hasil bumi kota Madinah, tak setorkan ke kalian. Boleh. Demi dalam rangka apa? Supaya tidak mendolimi, memerangi kaum muslimin. Muawiyah bin Abi Sufyan dahulu ketika menjadi gubernur di Syam, maka beliau nyetor istilahnya kepada Romawi. Sebagian dari hasil bumi Syam diberikan kepada Romawi agar orang-orang Romawi, pasukan Romawi tidak menyerang kaum muslimin. Itu kan premanisme. Iya, gimana lagi? Umat Islam dalam kondisi apa? Lemah, dalam kondisi dhaif. Nah, ini POV-nya pemimpin. Nggak dilihat sama rakyat. Rakyat maunya apa? Harusnya kita mengirim tentara, kita perangi Zionis, kita perangi Amerika. Loh, pemimpin tahu kalkulasinya demikian. Nekat memerangi mereka, justru yang ada semakin apa?